Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi Moleh, NIM 2019 101 603 11054. Saya Rizky Fausan, NIM 2019 101 603 055. Nama saya Frizal Abdullah, NIM 2019 063 dari kelompok Pantai Gading. Nama saya Muhammad Fajar Aditya, NIM 102. Pengertian utang luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diterima dari pemberi pinjaman atau hibah luar negeri atau yang lebih dikenal dengan PPHLN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Atau utang luar negeri adalah sumber pembiayaan negara yang berasal dari negara asing, badan atau lembaga keuangan internasional atau dari pasar uang internasional yang berbentuk devisa, barang dan atau jasa, termasuk penjaminan yang mengakibatkan pembayaran di masa yang akan datang yang harus dibayar kembali sesuai kesepakatan bersama. Fungsi utang luar negeri ada 3. Yang pertama, menutupi defisit anggaran. Yang kedua, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun, pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan pengelolaan utang luar negeri. Tujuan jangka panjang, mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat resiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Yang kedua, mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, aktif dan liquid. Tujuan jangka pendek, memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Dampak utang luar negeri. Dampak positif. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipicu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak negatif. Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh atau inflasi. Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN Republik Indonesia karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Selain itu, utang luar negeri bisa memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, sebagai penurunan biaya bunga APBN. Yang ketiga, sebagai sumber investasi swasta. Yang keempat, sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment atau FDI dan kedalaman pasar modal, berguna untuk menunjang pembangunan yang dimiliki oleh suatu negara. Ada beberapa penyebab meningkat atau menurunnya utang luar negeri Indonesia secara umum, yaitu 1. Defisit transaksi berjalan atau TB. TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor dan pembayaran transfer. 2. Meningkatnya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi kekurangan dana investasi. Menurut pada tahun 2011, jumlah dana tabungan 12,84 triliun, sementara kebutuhan investasi 2.458 triliun. Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN di samping kelangkaan dana dan meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga. 3. Meningkatnya inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau dalam kurung kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga. Karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bangsa nominal, tren inflasi meningkatkan menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga. Dengan rendahnya suku bunga, maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir, yang keempat, struktur perekonomian tidak efisien. Karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan investasi besar. Hal ini akan mendorong utang luar negeri. Penjelasan pemerintah Jokowi soal manfaat berutang dari asing. Yang pertama, manfaat didapat lebih besar dari besaran penarikan utang. Menurut Jokowi, utang Indonesia untuk jangka panjang akan digunakan untuk mendorong infrastruktur yang hingga saat ini masih buruk. Buruknya infrastruktur menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi selama ini. Infrastruktur jadi salah satu hambatan utama untuk mendorong mesin pertumbuhan baru. Distribusi logistik melalui laut paling murah, sehingga pembangunan difokuskan pada laut. Pembangunan di Kuala Tanjung di Makassar sudah dimulai. Sebentar lagi di Sorong, kemudian akan dibuat 24 pelabuhan di tanah air. Jelasnya, utang yang digunakan untuk perencanaan pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan dana khusus untuk perencanaan proyek-proyek pemerintah selama 5 tahun mendatang. Dana tersebut diperoleh dari peminjaman luar negeri dengan nilai mencapai 140 juta US dollar. Namun Sofyan tidak menyebut sumber-sumber peminjaman tersebut. Total dana yang mencapai kisaran 1,9 triliun itu digunakan untuk menyiapkan proyek 5 tahun dengan nilai mencapai kisaran 500 triliun rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.